Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Shin Fasyang Sutra Teratai episode 102. Buddha memancarkan cahaya karena ingin membabarkan Dharma Agung. Kita belajar Buddha Dharma dengan mendengarkan Buddha Dharma. Setelah mendengarnya, apakah timbul sukacita dalam batin kita? Setelah mendengarkan Dharma, bila batin kita tidak timbul sukacita, ini berarti kita belum benar-benar memahami Buddha Dharma. Jika sudah dan benar-benar memahami Buddha Dharma, seharusnya batin dipenuhi rasa sukacita, sikap sukacita dan tidak sukacita. Bukankah kita dapat merasakan perbedaannya? Seseorang bertanya, "Hari ini mengapa engkau sangat bersukacita?" "Ya, saya sangat bersukacita." "Mengapa bersukacita?" "Karena saya mendengar satu kalimat yang membuat batin saya terbuka dan tercerahkan, sehingga saya bersukacita." Bersukacita ini berarti telah memahami prinsip kebenaran, sehingga timbul sukacita. Demikianlah sikap orang yang mendengarkan Dharma. Demikian pula yang menyampaikan Dharma pun seharusnya bersikap demikian. Saya sangat bersukacita dalam diskusi Dharma ini. Mengapa saya bersukacita? Karena semua orang dapat memahami. Semua orang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mengantuk. Ini menandakan bahwa batin semua orang terbuka dan tercerahkan. Maka batin orang yang menyampaikan pun juga dipenuhi oleh rasa sukacita. Demikian pula Buddha datang ke dunia karena satu tujuan besar. Tujuan besar itu harus membuka dan menunjukkan agar memahami dan memasuki. Membuka dan menunjukkan kepada para makhluk agar memahami dan memasuki hakikat kebudayaan yang setara dengan Buddha. Namun karena kapasitas para makhluk, Buddha tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan harapan mendasarnya. Maka setiap dharma yang dibabarkan hanya disesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Jadi saat itu belum merupakan waktu yang tepat untuk menyatakan harapan mendasar Buddha. Namun saat Buddha tiba pada persamuhan Sutra Teratai, pasti akan mengungkapkan sepenuhnya harapan mendasar dari batinnya. Tentu saat Buddha mulai membabarkan Sutra Teratai, dipenuhi rasa sukacita dan ingin segera menyampaikan Dharma Buddha. Dharma sejati secepatnya beliau sangat bersukacita karena waktunya memang telah tiba. Oleh karena itu, Buddha memulai ajarannya dengan sutra makna tanpa batas. Setelah itu, beliau tidak beranjak dari tempat duduknya. Beliau duduk dan memancarkan cahaya, menampakkan penampilan yang menakjubkan. Di dalam naskah sutra mengatakan demikian. Buddha hanya berada di sana memancarkan cahaya, sudah menginspirasi kedua bodhisattva untuk berbicara tentang tujuannya, untuk secara bebas melaksanakan harapan mendasarnya di dunia ini. Bodhisattva Maitreya bertanya mewakili semua orang, dan Bodhisattva Manjusri kemudian memberikan tanggapan. Sebenarnya semua orang merasa hanya sebuah pancaran cahaya. Sudah ada banyak hal yang mau dijelaskan tentang cahaya yang dipancarkan. Sejujurnya, ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya, hanya bisa dipahami, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, Buddha memasuki samadhi dan memancarkan cahaya. Ini adalah satu tujuan utama. Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana dia memancarkan cahaya? Sebenarnya, semua orang melihat bahwa Buddha memiliki penampilan yang begitu sukacita pada saat itu. Ini seperti kita melihat seseorang yang dalam kondisi sehat dan wajahnya berseri-seri. Jika kita lagi senang, orang lain juga dapat melihatnya. Apalagi Buddha ingin menyelesaikan tujuan utamanya. Jadi tentu saja penampilannya lebih sukacita dari biasanya. Maka pada persamuan ini memasuki samadhi dan memancarkan cahaya, fenomena agung dari singgasana Buddha ini bukan sesuatu yang dapat dihayati oleh kita sebagai makhluk awam. Hanya dapat memahami harapan mendasar Buddha, barulah dapat menggambarkan sebab dan kondisi Buddha memancarkan cahaya. Sehingga Bodhisattva Manjusri ingin menjawab, apa yang terlihat sekarang adalah sama seperti dahulu, sekalipun adalah masa lampau, juga sama seperti terlihat sekarang. Maknanya adalah ketika melihat kondisi Buddha yang sekarang, maka akan terpikir
masa lampau. Kapankah masa lampau tersebut? Yakni sama seperti masa Buddha Chandra Surya Pradipa. Setelah Buddha mulai membabarkan sutra, beliau juga memasuki samadhi. Dengan apa yang semua orang saksikan sekarang dengan kondisi Buddha Sakyamuni adalah sama. Fenomena dari para makhluk dan Buddha dari awal sampai akhir tetaplah sama. Buddha dan para makhluk memiliki fenomena dan wujud penampilan yang sama. Pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, para Buddha dari masa lampau juga demikian. Buddha pada masa ini juga sama. Buddha pada masa sekarang sedang memancarkan cahaya, yakni bersiap untuk membabarkan ajaran kendaraan besar. Sehabis membabarkan sutra makna tanpa batas, Buddha tidak bangkit dari singgasana dharmanya, serta merta memasuki samadhi dan memancarkan cahaya. Apa yang terlihat sekarang adalah sama seperti dahulu, sekalipun adalah masa lampau juga sama seperti terlihat sekarang. Fenomena dari para makhluk dan Buddha dari awal sampai akhir tetaplah sama. Itu sebabnya hendaknya tahu kalau sekarang Buddha memancarkan cahaya juga karena ingin membabarkan Dharma Agung. Kita harus paham bahwa Buddha memancarkan cahaya tidak lain adalah untuk menginspirasi setiap orang agar dapat mendengar dharma yang sulit diyakini oleh segala dunia. Segala dunia dikatakan di sini bukan hanya dunia dari makhluk awam, namun juga mencakup dunia dari makhluk suci. Dunia adalah dunia dari setiap orang. Setiap orang memiliki dunia yang berbeda. Setiap orang memiliki dunia batinnya sendiri. Bukan hanya dunia batin setiap orang, masih ada dunia batin makhluk awam dan dunia batin makhluk suci. Dunia batin makhluk suci termasuk Sravaka yang memiliki dunia batin dari Sravaka Pratyeka Buddha yang memiliki dunia batin dari Pratyeka Buddha, Bodhisattva yang memiliki dunia batin dari Bodhisattva. Sravaka, Pratyeka Buddha, Bodhisattva, semua merupakan makhluk yang telah memasuki tanah suci. Oleh karena itu, mereka memiliki dunia yang berbeda. Yang mereka ketahui sebenarnya bukan hanya dunia makhluk awam, masih ada dunia makhluk suci. Dunia makhluk suci dari 3 kendaraan. Dunia bukan hanya merujuk pada dunia dari makhluk awam. Pada saat bersamaan juga mencakup dunia dari makhluk suci. Makhluk suci dari 3 kendaraan berupa Sravaka, Pratyeka Buddha, dan Bodhisattva. Maka bagi orang awam tentu saja tidaklah mudah untuk langsung percaya, bahkan para makhluk suci pun sulit untuk mempercayainya, apalagi orang biasa. Bagaimana mungkin orang awam bisa dengan mudah percaya? Seperti para Sravaka dan Pratyeka Buddha, mereka mengira segala hal yang sudah aku pahami dan alami, apakah masih ada ajaran yang lebih mendalam dan lebih luhur daripada Dharma ini? Apakah aku masih perlu melangkah lebih jauh dan terus mencari? Inilah yang disebut sebagai praktisi aliran kendaraan kecil. Bagaimana dengan para bodhisattva? Bodhisattva pun demikian. Yang dimaksud dengan bodhisattva di sini adalah bodhisattva yang baru membangkitkan tekad. Mereka memahami bahwa Buddha mengajarkan untuk menjadi Buddha harus menempuh jalan bodhisattva. Namun mereka berpikir, entah berapa lama, entah sampai kapan, barulah bisa mencapai alam kebudaan. Apakah Dharma Agung yang akan disampaikan Buddha sekarang ini, selain menapaki jalan bodhisattva, masih ada Dharma besar lainnya? Oleh karena itu, mereka pun belum mampu langsung memahaminya dengan sepenuhnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa para suciwan dari ajaran kendaraan kecil mengira bahwa mereka telah mencapai tingkat tiada kelahiran kembali dan telah mencapai pembebasan. Lantas, apakah mereka masih membutuhkan Dharma Agung yang lain? Para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad berpikir, saya sudah mempraktikkan jalan bodhisattva seperti ini. Apakah masih ada jalan pencerahan lainnya? Hal inilah yang membuat mereka sulit untuk dapat menghayati niat dan harapan mendasar Buddha. Dharma Buddha mengatakan bahwa saat ini juga adalah seseorang dapat langsung melihat hakikat dirinya. Inilah ajaran kendaraan besar, yaitu menggunakan batin Buddha untuk masuk ke tengah masyarakat atau berupaya memahami batin Buddha ketika berada di tengah keramaian. Namun penghayatan ini masih terasa memiliki jarak. Sravaka dan Pratyeka Buddha mencapai nirwana dengan mendengarkan ajaran Buddha.
dengan beranggapan diri sendiri telah mencapai tingkat tiada kelahiran, makanya tidak percaya pada adanya jalan kebodian yang tiada tara. Maka dari itu, Buddha membabarkan ajaran melalui metode terampil dan mengajarkan ajaran bodhisattva. Dalam proses tersebut terdapat ajaran 3 kendaraan dan 5 sifat. Dengan membuka dan mengajarkan ajaran 3 kendaraan dan 5 sifat ini, agar setiap orang yang mendengarkan dapat memahami ajaran tersebut. Ajaran 3 kendaraan tersebut seperti yang telah disebutkan, yaitu Sravaka, Pratyeka Buddha, dan Bodhisattva. Sravaka adalah mereka yang menerima ajaran secara bertahap melalui pendengaran. Tabiat seperti ini memang memerlukan proses yang perlahan. Masuk ke dalam hakikat diri melalui suara. Sifat dari Pratyeka Buddha adalah melihat pada kehidupan manusia yang tidak kekal, segala sesuatu di alam semesta. Apakah itu matahari dan bulan, rerumputan dan pepohonan, dan lain-lain. Seiring dengan berputarnya 4 musim, perubahan terus-menerus terjadi tanpa berhenti. Kondisi tidak kekal demikian menjadi pemahaman dasar bagi Pratyeka Buddha. Bagaimana dengan Bodhisattva? Bagi Bodhisattva pemula, bersedia untuk membangkitkan tekad agung, membangun ikrar luhur, bisa menerima ajaran kendaraan besar. Inilah sifat dari akar para bodhisattva. Yang lain adalah sifat dari akar para makhluk awam. Dengan pengajaran bertahap, menerima secara perlahan-lahan, mendapatkan pemahaman melalui pendengaran, ataupun melalui pengamatan terhadap segala sesuatu di alam semesta, ataupun di tengah masyarakat. Bersedia untuk membangkitkan tekad agung, membangun ikrar luhur, ini semua adalah kondisi para makhluk awam. Ketiga metode ini semuanya membuat mereka dapat menerima secara perlahan-lahan. Ini adalah sifat dari para makhluk awam. Masih ada yang lain, yaitu yang berakar buruk tanpa ada benih kebajikan dalam batin mereka. Dia menurunkan martabat sendiri. Dia sukarela tenggelam dalam tumimbal lahir. Ini adalah sifat kelima. Maka dikatakan terdapat 5 sifat. Panca Gotani, 3 kendaraan. Kesemua ini merupakan masa lampau Buddha, sehingga harus dibuka pintu metode terampil. Semua ini demi manusia dengan 5 sifat, bahkan harus menggunakan Dharma 3 kendaraan, membabarkan kepada Anda sekalian, agar kalian dapat memahami, agar kalian dapat membangkitkan tekad luhur. Maka di masa lampau Buddha menggunakan ajaran 3 kendaraan, disesuaikan dengan akar kapasitas 5 sifat, membuka pintu metode terampil. Saat ini dibabarkan Dharma kendaraan besar. Pada saat akan mulai membabarkan Dharma kendaraan besar, Buddha harus memiliki wujud yang demikian. Kedua bodhisattva ini saling bertukar pikiran dan menyemangati. Inilah mengapa terdapat kondisi seperti ini, faktor sebab. Sehingga berharap semua orang dapat memahami, hanya sesama Buddha baru dapat memahami satu sama lain. Hanya sesama Buddha menggunakan metode yang sama untuk memberi pengajaran kepada para makhluk. Maka yang sebelumnya dikatakan harus membuat semua orang dapat mendengar. Meskipun Dharma ini sulit diyakini di dunia, tetapi harus terlebih dahulu semua orang dapat menerimanya, kemudian perlahan-lahan memahami. Makhluk awam tentu saja tidak mudah meyakini Dharma agung ini. Ajaran Buddha adalah satu-satunya, di mana tiada seorang pun kecuali para Buddha yang mampu memahami sepenuhnya. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan para pria berbudi. Ini seperti di masa lampau. Pada Asamkhya Kalpa yang tak terhingga, tak terbatas, dan tak terbayangkan dulu, pada ketika itu terdapat seorang Buddha yang bernama Chandra Surya Pradipa, Tathagata, Arahat, Samyak Sambuddha, Widyacarana Sampanya, Sugata, Lokavit, Anuttara, Purusadamya Saranti, Sasta Dewa Manusyanam, Buddha, Bhagawan, yang membabarkan Dharma benar. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Semua orang sudah memahami. Setiap orang mesti membangkitkan tekad luhur, berusaha dengan tekun. Ini yang dimaksud pria berbudi, seperti di masa lampau. Masa yang tak terhingga, tak terbatas, dan tak terbayangkan. Masa yang amat sangat panjang, tak dapat digambarkan. Sehingga disebut Asamkhya Kalpa yang tak terhingga, tak terbatas, dan tak terbayangkan.
Pada ketika itu terdapat seorang Buddha bernama Buddha Chandra Surya Pradipa. Bulan dan matahari sangat terang. Pada siang terdapat sinar matahari, malam hari ada cahaya bulan. Bila gelap semua masih ada sinar pelita. Intinya, Buddha Chandra Surya Pradipa mewakili sinar terang. Terang adalah harapan bagi semua orang untuk mencapai kebudaan, sebab semua orang pada dasarnya memiliki hakiki kebudaan. Maka ini juga salah satu cara untuk menunjukkan bermula dari Bodhisattva Manjusri, menggunakan Buddha yang satu ini, sejak sebelum kalpa tak terhingga yang tak terhitung, untuk melambangkan bahwa kita semua pada dasarnya memiliki hakiki kebudaan sejak masa tanpa awal. Buddha ini memiliki 10 gelar. 10 gelar ini saat orang-orang melafalkan sutra akan menyebut setiap Buddha memiliki 10 gelar ini. 10 gelar ini adalah gambaran keluhuran Buddha. Jadi kita setiap orang harus memahami bahwa kebajikan Buddha bukan yang kita makhluk awam menggunakan ucapan yang menggantung di bibir. Untuk bisa menjelaskannya juga bukan makhluk awam. Dengan kondisi batin kita bisa menghayatinya, jadi dikatakan bahwa sulit untuk dipercayai karena tidak mampu untuk menghayatinya. Dharma Buddha kita mesti harus meyakininya. Dengan setiap orang meyakini Buddha, barulah ada Sravaka yang datang untuk mendengar Dharma. Adalah karena meyakini Dharma Buddha. Barulah bisa mengkondisikan kondisi ini untuk tercerahkan. Tentu saja meyakini apa yang dibabarkan oleh Buddha, setiap orang para makhluk memiliki sifat kebudaan, sehingga dia bisa membangkitkan tekad agung, mempraktikkan jalan Bodhisattva. Jadi yang disebut sulit untuk meyakini, bukanlah tidak meyakini Buddha, tapi adalah tidak mampu untuk menghayati bahwa Buddha masih memiliki Dharma Agung semacam ini lagi. Sebenarnya Dharma Agung yang bagaimana? Kondisi batin semua orang ini yang ingin memasuki Dharma Agung kemungkinan akan ada sedikit kesulitan, sehingga disebut Dharma yang sulit diyakini. Apalagi makhluk awam, apalagi orang yang tidak memiliki akar kapasitas semacam itu, lebih sulit lagi untuk meyakini. Naskah ini adalah untuk mengungkapkannya kepada semua orang bahwa jangan memiliki kecurigaan bahwa Dharma Buddha tidak bisa untuk diyakini. Bukan, jadi mohon semua orang agar dapat memiliki kesabaran, bersungguh hati, menghayati kondisi batin Buddha. Mohon semua orang untuk senantiasa bersungguh hati.